Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN kelas 11 bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Subbab pembahasan pada bab 1 yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Sebab pertama yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, yang meliputi hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Pengertian hak asasi manusia yang pertama menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Dengan demikian, maka hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahirlah kewajiban. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian tadi dapat kita ambil ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama bersifat hakiki, yaitu ada pada setiap diri manusia. Yang kedua bersifat universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, permanen, yaitu tidak dapat dicabut, yaitu hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapa saja. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan haknya. Berikutnya, macam-macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang ketiga, hak asasi politik atau political rights. Yang keempat, hak asasi hukum atau right of legal equality. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Berikutnya, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Bagaimanakah hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban asasi manusia? Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak setelah menjalankan kewajibannya. Demikian juga seseorang mendapatkan haknya sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi orang lain. Berikutnya, contohnya, seorang pekerja akan mendapatkan haknya seperti upah atau gaji setelah menjalankan kewajibannya. Contoh lainnya, seorang pelajar akan mendapatkan pengetahuan dari guru yang memenuhi kewajibannya melaksanakan pembelajaran. Contoh di sini adalah
siswa yang mendapatkan ilmu setelah guru memberikan pelajaran di kelas. Berikutnya, ini adalah sebab yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin oleh keberadaannya dalam Pancasila melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila tersebut antara lain nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai dasar dalam kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental pada umumnya berbentuk peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak-anakku sekalian materi pada pertemuan kali ini. Materi berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.